Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai kebaktian khusus, retret keluarga dan kebaktian umum. Saya mengundang kita semua dapat bangkit berdiri dan kita akan memulai kebaktian umum pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita di dalam kebaktian pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapa yang di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menyertai setiap kami. Biarlah ketika pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan menyucikan kami, Tuhan menguduskan kami. Baik kami yang berada di Taman Safari Indonesia Bogor, bahkan setiap jemaat yang berada di rumah-rumah. Kami percaya bahwa lawatan dan hadirat Tuhan kerjakan bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga siapapun kami yang ada dan mengikuti kebaktian ini, kami boleh mengalami sukacita Tuhan. Kami boleh pulang dengan kemenangan yang baru. Bahkan kami boleh mengalami lawatan Tuhan dan hidup di dalam persaudaraan yang rukun, di dalam satu keluarga Allah. Kami menyerahkan kebaktian ini ya Tuhan, dan kami siap untuk menerima lawatan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita semua datang masuk ke dalam hadirat-Nya. Mau menikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih-Nya, karena pertolongannya, kita boleh menikmati hadiran-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Kami mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat-Nya. Hadir di bait kudus-Nya. Terima kasih. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat.
Kami mau sujud menyembah Engkau, karena Kau Allah yang layak untuk disembah, Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, Engkau Allah yang layak untuk diagungkan. Saat ini kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan, kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersyukur hari ini karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya kita boleh menikmati. Mari kita memuji Dia, kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Yes. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Tetap setia, haleluya. Selidiki kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Haleluya. Apakah kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan? Apakah kami sungguh benar-benar menyayangi Engkau Tuhan? Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita sama-sama membangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan. Di hidupku.
kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Berjuang Haleluya, terima kasih untuk tetap setia Tuhan. akhirnya Pada akhirnya. Kau dapat Haleluya. aku Kita mau sama-sama katakan ini. Haleluya, aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku lihat Haleluya. kebaikan Haleluya. yang tak pernah habis Terima kasih di Tuhan. hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Buat kita yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup ini, yang berkata bahwa Tuhan kebaikan-Mu tidak pernah ada habisnya dalam kehidupanku, selalu baru setiap hari. Engkau menyatakan Tuhan kasih setia-Mu berlimpah-limpah, Engkau menyatakan pertolongan-Mu yang heran dalam hidup kami. Mari kita sama-sama sekali katakan, Aku lihat kebaikan-Mu Amen, yang tak pernah habis di hidupku, yes oh God. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami tidak hanya punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar, tapi sekaligus kami punya Tuhan yang maha setia dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan setiap hari. Engkau melimpahi kami dengan kemurahan-Mu Tuhan, dengan keajaiban-Mu yang heran yang boleh kami alami hari demi hari. Kalau kami melihat ke belakang dalam kehidupan kami Tuhan, tidak bisa kami hitung kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terlalu banyak Tuhan, campur tangan Tuhan yang ajaib, pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Cara Tuhan menyertai kami luar biasa. Dan kami bisa mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Dan kami mau percaya Tuhan kami punya Allah yang tidak berubah, sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami tahu persis bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terus nyatakan terus dalam kehidupan kami, terus sampai kami nanti menutup mata atau kami berjumpa dengan Tuhan kembali. Tuhan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Di tempat ini Tuhan, di Taman Safari Bogor, ataupun di tempat kami masing-masing, kami jemaat boleh berkumpul bersama-sama, untuk kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Yang kami rindukan cuma satu Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu boleh mengalami Tuhan di tempat ini. Kami rindu boleh Tuhan boleh berjumpa dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Dan boleh mengalami lawatan Tuhan di tempat ini. Dan kami mau percaya Tuhan, waktu Tuhan jamah kami, waktu Tuhan lawat kami, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi.
Dan kami tidak akan pulang dengan keadaan yang sama, tapi kami boleh menikmati Tuhan kuasa-Mu yang menjamah dan mengubah kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan tidak ada yang biasa-biasa di dalam Tuhan, tapi Tuhan kerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup ini, yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyediakan hati kami seluas-luasnya supaya Roh Kudus bekerja, Engkau mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur untuk kami boleh Tuhan menerima berkat yang besar ini. Kami mengucap syukur Tuhan, mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup bersama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak yang kasih Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman pemuji pemusik yang sudah melayani kita. Puji Tuhan. Saya mengucapkan sekali lagi shalom kepada semua yang hadir. Juga shalom kepada jemaat yang menyaksikan secara live streaming di tempat masing-masing. Sukacita yang besar boleh melayani jemaat Tuhan di GI Agalunggung adalah satu kehormatan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada para pemimpin jemaat yang sudah mengizinkan saya boleh melayani di atas mimbar ini, memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, amin. Dan kita mau yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyatakan kebaikannya. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya nih, pagi ini siapa yang mandinya pakai air dingin? Yang air dingin ngacung coba, yang air dingin, wah ya. Saya mau bilang ini, yang mandi pakai air dingin itu Anda menikmati anugerah yang luar biasa, amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Sebab kebaikan Tuhan itu tidak tergantung kondisi Bapak Ibu, betul ya. Mau air dingin, mau air panas, yang penting kita sehat, puji Tuhan. Lihat kiri kanan bilang kamu sehat loh, kamu sehat, puji Tuhan, haleluya. Boleh tim multimedia mungkin maju ke depan membantu saya supaya ini boleh dibesarkan. Sudah, terima kasih, ya. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang berkata tetap berbuat baik ya, tetap berbuat baik. Dan ini ada hubungannya dengan tema retret kita ya, persaudaraan yang rukun. Sebab kerukunan itu tidak lepas daripada satu karakter Kristus yang adalah tetap berbuat baik. Jadi tetap berbuat baik itu penting sekali buat kita semua. Nah sebelum itu saya mau berkata begini Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak hanya sekedar kita mengerti dan memahami firman Tuhan. Pengetahuan itu sangat penting di dalam iman kita. Sebab kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya puji Tuhan kalau Bapak Ibu, bahkan saya suka sekali jemaat GI Agalunggung di tengah mungkin kebersamaan, kita juga pengen rekreasi, tapi tidak melupakan yang namanya ibadah. Itu luar biasa ya. Puji Tuhan, ini dahsyat sekali. Ada banyak orang nih kalau udah jalan-jalan, ya keluar kota jalan-jalan, udah ibadahnya nanti aja. Tuhan juga tahu gitu kan ya. Tuhan ngerti ini waktunya khusus, tapi enggak dengan jemaat GI Agalunggung, amen. Bilang dong ke kiri kanannya, kamu keren deh, kamu keren deh. Yang di rumah juga keren, karena walaupun di rumah tetap ambil waktu buat ibadah, puji Tuhan. Bilang juga yang di rumah, kamu keren deh. Nah, saudara, kita perlu untuk tahu firman Tuhan, kita perlu ibadah, kita perlu belajar firman Tuhan. Kalau ada PA juga kita harus datang. Di dalam komsel kita belajar firman Tuhan, yes. Tapi saya mau kasih tahu begini, kekristenan itu tidak hanya soal pengetahuan. Tapi kekristenan juga soal pengalaman, saudara. Jadi pengetahuan penting, tapi pengalaman juga penting. Itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita nggak boleh jadi orang Kristen hanya mengutamakan pengetahuan, yang penting pengetahuan, belajar firman, tahu firman, sekolah Alkitab, itu bagus saudara. Tapi pengalaman juga penting. Tapi jangan sampai kita juga jadi orang Kristen yang cuma pengalaman saja saudara. Berdoa satu waktu, kemudian berdoa kita pakai bahasa roh, terjadi mujizat kesembuhan. Sejak saat itu kita bilang ini, berdoa yang luar biasa itu harus pakai bahasa roh. Nah itu namanya pengalaman doang saudara. Tapi dua-duanya penting. Nah saya mau kasih tahu bahwa betapa pentingnya kita mengalami Kristus di dalam hidup ini. Saya katakan amin. Sebab kalau kita hanya terima pengetahuan dan Anda nggak ngalamin Tuhan,
Anda nggak benar-benar akan menikmati pertumbuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi sebaliknya saya mau katakan, kalau Anda mau berkata gini, Tuhan aku nggak cuma pengen tahu, wah khotbahnya keren banget ya, wah khotbahnya inspiratif banget, khotbahnya menarik banget. Tapi saudara nggak mau ngalamin. Kemarin soal jangan berasumsi, lebih cepat untuk mendengar daripada untuk berkata-kata. Saudara nggak mau praktekin itu, kita nggak mau ngalamin itu saudara, maka yang terjadi adalah pertumbuhan yang sangat-sangat lambat. Dan saya percaya GIA Galunggung Jemaat di tempat ini rindu supaya terjadi pertumbuhan yang dahsyat, amin. Itu sebabnya saudara, saya mau tandaskan sekali lagi bahwa kita perlu kedua-duanya. Saya tuliskan di sini bahwa kekristenan tidak hanya tentang pemahaman akan apa itu kebenaran, melainkan juga tentang mengalami kebenaran itu setiap hari, amin. Mengalami kebenaran setiap hari saudara. Kalau kita sakit nih, kemudian dicek pas periksa apa itu, kalau check up, general check up nih, banyak yang takut general check up. Aku nggak mau general, nanti ketahuan semua katanya. Salah betul ya Pak Yoyong ya, harus dicek supaya tahu gitu kondisinya. Nah tapi waktu kita sudah tahu, oh kolesterolnya tinggi ya, oh gulanya ternyata ini berlebih ya, oh ternyata asam uratnya ternyata nggak normal. Itu pengetahuan saudara, betul ya. Lalu waktu kita tahu terjadi perubahan nggak? Enggak lah. Karena apa? Karena hanya kita tahu. Itu akan terjadi perubahan kalau kemudian kita menghidupi kebenaran itu. Waktu dokter berkata mulai saat ini tolong jangan suka minum teh manis aja gitu ya. Kopinya dibatesin. Samcannya tolong dikurangin. Saudara, kalau Anda nggak mau hidupin itu, Anda bilang nggak urusan, yang penting aku pengen hidup enak gitu. Maka nggak terjadi perubahan, saudara cek lagi ke dokter mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lagi tetap aja kolesterolnya tinggi saudara. Nah saya mau katakan kekristenan juga sama seperti itu. Kita harus nggak cuma tahu, tapi kita juga harus mau mengalami, amin. Bilang kiri kanannya, kamu juga harus mengalami Tuhan. Kamu harus ngalamin Tuhan, alamin Tuhan bro. Ada banyak orang yang cuman berhenti sampai ditahu. Cuman tertarik, wah lihat YouTube banyak tuh khotbah-khotbah yang bagus, seneng banget gitu. Tapi gak mau ngalamin. Gak mau hidup di dalam kebenaran itu. Nah saya dorong saudara supaya apapun yang Anda dapatkan pada retret ini, mari kita bilang sama Tuhan, aku mau ngalamin Tuhan. Aku mau ngalamin Tuhan, amen. Nah saya mau kembali lagi tentang topik kita tentang tetap berbuat baik. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Kisah Daud di kota Kehila. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13. Tolong semua dibuka, yang punya bawa Alkitab dibuka Alkitabnya, yang bawa Alkitab disentuh Alkitabnya begitu. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13 ya. Nah saya mau yang pria baca ayat 1, yang wanita ayat 2 bergantian sampai ayat 13. Siap? Siapnya baru 1. Siap baca firman Tuhan sama-sama? Puji Tuhan. Yang pria ayat pertama, yang wanita kedua dan seterusnya. 3, 2, 1. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada, yang kedua. Tiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. 4. Lima, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. 6. 7. Kepada Saul diberitahukan
bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. 8. Sembilan. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. 10. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. 12. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, simpan dalam hati kita, serta dengan pertolongan Roh Kudus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah cerita tentang Daud di Kehila. Ini cerita yang menurut saya menarik untuk kita boleh sama-sama belajar dan kita hidupi. Jadi Daud itu mendengar bahwa Kehila itu diserang oleh orang-orang Filistin. Daud gak ada hubungan loh sama orang-orang Kehila. Dia gak ada saudara di situ, gak ada kerabat di situ, bukan orang situ, gak ada hutang putih di situ. Tapi waktu dia mendengar, kemudian dia berpikir bahwa kayaknya kita harus tolong deh. Lalu kemudian dia berdoa sama Tuhan, betul ya? Tuhan, kita harus tolong gak ini orang-orang Kehila? Aku harus ke sana enggak? Tuhan bilang, kamu ke sana. Aku akan menyelamatkan Kehila, kamu akan mengalahkan orang Filistin. Nah, saudara, tetapi kemudian orang-orangnya Daud berkata gini, bos, gak usah ke sana, ngapain? Kita aja di sini udah kepayahan. Daud itu sedang dikejar-kejar Saul, Bapak Ibu. Lagi dikejar-kejar, lagi bersembunyi, wah lagi susah kondisinya. Kondisinya lagi minus lah gitu. Kalau orang dagang mah nggak ada pemasukan. Nggak usah bikin yang macem-macem bos. Kita bisa ngelewatin hari demi hari aja udah puji Tuhan. Ngapain kamu mesti ke sana? Kita mesti ke sana. Tapi Daud itu luar biasa. Dia doa sama Tuhan. Ini yang harus pertama kita belajar, saudara. Di dalam mengambil keputusan, jangan melihat situasi ataupun lebih banyak mendengarkan apa kata orang. Tapi terutama kita harus datang sama Tuhan. Daud doa sama Tuhan. Sekali lagi Daud doa. Aku harus pergi enggak? Tuhan bilang, pergi. Kamu harus selamatin itu Kehila. Akhirnya Daud ngajak betul. Pasukannya masuk Kehila dan betul. Itu Kehila diselamatkan. Filistin diusir, saudara. Menang. Wah luar biasa. Saya jadi orang Kehila mau bilang, Ban Kamsyah ya. Aduh thank you banget ya. Kamu bukan siapa-siapa mau bantuin kota kita. Tapi yang terjadi adalah waktu Saul dengar, oh Daud sudah masuk Kehila. Kehila itu rupanya kota berpalang pintu, artinya mungkin kota itu pintu masuk keluarnya cuma satu Pak. Jadi kalau udah masuk, wah itu nggak bisa kemana-mana tuh, udah kejebak di situ. Saul bilang ini waktunya kita tangkap Daud. Nah, Saul datang menyerang Kehila karena Daud. Lalu Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, apa benar Saul mau datang? Ya mau datang. Terus Daud tanya sama Tuhan, apa benar orang-orang Kehila mau menyerahkan aku? Ya, mereka akan menyerahkan kamu. Oh, astaga. Saudara, ini penduduk yang sudah dibantu sama Daud, tapi kemudian mereka mau menyerahkan Daud kepada Saul. Karena gini, kalau nggak diserahin, kotanya akan dihabiskan oleh Saul. Ayo, kalau kita jadi Daud gimana? Aduh, marah, sebel, kesel. Wah luar biasa. Sampai akhirnya Daud melarikan diri dari Kehila. Daud melarikan diri dan itu karena Tuhan. Tuhan menolong. Daud melarikan diri dari Kehila. Tapi yang kita bisa pelajari di sini adalah teman-teman. Lihat di sini, saya lihat
Ada satu bagian firman Tuhan dalam 1 Samuel 23:5, sekali lagi saya ulangi. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah, ia berperang melawan orang Filistin. Dihalaunya ternak mereka, ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka orang Filistin. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Fix ya, Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Tapi yang kedua, ayat 12, kemudian bertanyalah Daud akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu di sini bahwa dalam hidup ini kita sering diperhadapkan pada keputusan apakah kita akan melakukan yang mudah atau melakukan yang benar. Do you want to do the right thing or the easy one? Coba pikirkan. Kita sering gak ngalamin itu. Pengen ngambil keputusan. Aku tahu sih yang benar harusnya Tuhan pengen aku bikin A, B, C, D. Tapi susah. Yang gampang sebetulnya ini. Milih yang mana saudara? Itu hampir tiap hari kita hadapi loh. Hampir tiap hari. Terutama kalau kemudian kondisinya seperti Daud. Anda berada pada situasi di mana Anda sudah tolong seseorang. Anda sudah tolong seseorang. Tapi kemudian orang itu justru mau mencelakakan kita. Pilihannya gimana saudara? Kita mau tetap tolong atau kita tinggalin? Kita mau tetap tolong atau kita bilang, gak usah. Tidak layak ditolong gitu kan. Kita pernah mengalami di dalam jemaat kita lihat pasangan-pasangan muda, mereka sedang merintis, mereka sedang pengen berjuang, lalu kita pengen nolong. Ini benar-benar tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian kita ngobrol sama salah satu pemimpin lah pasangan muda itu. Dan kemudian kita bilang, ya sudah kita bantu, kita pengen nolong gimana supaya kamu bisa thriving, bisa luar biasa. Intinya saudara, kita kemudian bantu dengan finansial, karena mereka pasangan muda, mereka nggak punya banyak. Kita bantu dengan sejumlah dana, kita bilang kita punya segini, silahkan dipakai, silahkan dikelola, silahkan diatur. Kita nggak pengen apa-apa, paling nanti kalau kamu sudah berkembang, dibalikin aja lah. Nggak usah pakai bunga-bunga, nggak usah, balikin aja gitu. Nah tapi saudara, yang terjadi adalah kemudian dalam prosesnya berjalannya, memang nggak sebentar sih, beberapa tahun, tapi kemudian usaha itu berhenti. Lalu orang itu cuma bilang, kok kita mau udahan aja, ini dibalikin aja barang-barangnya. Oh terus hitungan-hitungan lainnya gimana? Ya nggak tahu ya, kita cuma begini, kita juga. Oh saudara, kita berpikir gini, aduh Tuhan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Tapi kemudian mereka mulai bicara di sana sini dan mulai, mohon maaf ya, mulai menjelek-jelekan kami di dalam jemaat. Jadi kita merasa susah sekali hatinya. Kita merasa sampai pernah ada satu momen di mana kita ke gereja itu sampai nggak pengen ke gereja loh. Karena apa? Karena kita tahu kita lagi diomongin orang. Untuk satu kesalahan yang kita nggak bikin. Bayangin bro, bantuin orang, tapi kemudian orang itu malah menjelekin kita. Sampai dipanggil Bapak Gembala. Sampai kemudian kita harus klarifikasi. Ya kita klarifikasi lah, nggak ada yang ditutup-tutupin. Kita jelasin semua. Tapi kejadian itu saudara, menjadi satu pelajaran buat saya dan istri. Pertanyaan gini, saya mau pilih yang mudah atau yang gampang? Pada waktu kita kemudian melihat kebutuhan yang berikutnya, kita ketemu lagi orang yang perlu, kita kapok nggak bikin sesuatu yang baik? Pengalaman, udahlah, nggak usah kayak gitu-gituan. Udah jadi orang Kristen mah, yang penting ke gereja, yang penting ibadah, yang penting kita kemudian pelayanan, beres. Nggak usah bantu-bantu, nggak usah tolong-tolong. Saudara, pengalaman Daud mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk tetap berbuat baik apapun keadaannya. Amin. Dan betul saudara, kita kemudian ngalamin ada lagi satu kemudian couple yang kemudian ngobrol, sharing, kemudian kita ngerasa aduh dia perlu nih. Lalu kemudian kita bilang ya sudah kita bantu, kita punya cuman segini, silakan saja dipakai gitu. Terjadi lagi saudara, macet. Aneh sekali. Kita bergumul, berdoa gitu. Tapi kemudian kalau yang ini sih kemudian orang tuanya intervensi. Orang tuanya datang ke kami sampai minta maaf. Dan bilang nanti kita bereskan Pak, nanti saya yang bereskan masalah anak saya gitu.
Tapi itu menjadi satu hal yang menurut saya penting untuk kita renungkan baik-baik. Sebab sekali lagi saudara perhatikan, kekristenan itu bukan cuma soal pengetahuan, tapi harus dialami. Kalau saudara dengar tentang firman tetap berbuat baik, saudara harus lakukan itu. Alami itu. Supaya kita kemudian melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi saya katakan di sini bahwa do what is right, not what is easy. Lakukan apa yang benar, saudara. Bukan apa yang mudah. Pada waktu Anda mau mengambil keputusan, Anda bergumul, kira-kira aku harus bantu nggak ya? Aku harus tolong nggak ya? Aku harus bikin nggak ya? Tanya sama Tuhan. Betul? Pada waktu Tuhan bilang, ya kamu harus bikin. Saudara, kita harus belajar taat dan lakukan walaupun konsekuensinya seperti Daud tuh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sini juga ada ngalamin lah. Dan saya percaya Bapak Ibu sini juga terus lakukan sesuatu yang baik, luar biasa. Tapi biarlah firman hari ini meneguhkan kita bahwa melakukan apa yang benar dengan tetap berbuat baik, itu penting di hadapan Tuhan. Nah kita mau lihat apa sih yang Tuhan mau kerjakan, kenapa Tuhan suruh Daud lakukan itu. Padahal saya percaya Tuhan juga sudah tahu konsekuensinya. Bahwa Daud kemudian akan ditusuk dari belakang sama orang-orang Kehila. Ini boceng lipisan nih orang-orang Kehila. Benar-benar gak tahu diri. Ini namanya air susu dibalas dengan air tuba. Anak muda tahu gak ya peribahasa itu? Air susu dibalas dengan air tuba. Bukan air madu, bukan. Air tuba. Nah ternyata saudara ini yang saya dapatkan. Bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi raja. Sebab waktu itu Daud belum raja. Saul masih raja dan Daud dikejar-kejar. Peristiwa Kehila ini sedang mempersiapkan Daud supaya dia punya karakter seorang anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara bayangin gak kalau Daud gak punya karakter untuk tetap berbuat baik. Kalau dia karakternya adalah, bales. Dia bikin jahat ya, gue jahatin lagi. Dia yang bikin gue susah ya, gue susahin lagi. Kebayang gak saudara kalau jadi raja kayak apa, raja kayak gitu? Kalau dia punya kekuasaan, dia punya otoritas. Saudara presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, itu juga salah satu contoh yang luar biasa. Kalau kita ngelihat hoax yang berseliweran di media sosial, mengerikan sekali ya. Wah mengerikan, sampai anaknya Kaisang itu berkata, aku mah gak ada apa-apanya dibanding bapakku yang udah dibilang A, B, C, D. Tapi Jokowi gak peduli loh, dia tetap lakukan apa yang harus dilakukan, betul ya. Dia bangun negeri ini, dia curahkan pikirannya, dia bawa nama Indonesia ke pentas internasional, luar biasa. Tapi ada satu pribadi lagi yang lebih dahsyat dari Jokowi, namanya siapa? Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap berbuat baik. Meskipun dia diperlakukan dengan tidak adil, tidak semestinya, bahkan dikhianati oleh muridnya sendiri. Saudara, Tuhan kita luar biasa. Dan Daud sedang dipersiapkan. Dan saya suka kalau Anda baca 2 Samuel pasal 22, Anda boleh baca seluruh pasal itu. Itu adalah ungkapan Daud waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia berkata begini, Allah, ayat 33-34. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsian yang kuat dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang membuat aku berdiri di bukit. Saudara, Tuhan sedang mengokohkan kita waktu Anda dan saya memilih untuk tetap melakukan yang benar. Dan tidak melakukan yang mudah. Waktu Anda berkata, Tuhan ini gak enak nih. Tuhan ini mungkin hasilnya gak seperti aku harapkan. Aku mesti bikin gak? Bikin. Nah, saya percaya saudara di situ kemudian Tuhan sedang mengokohkan kaki kita. Amin. Tuhan sedang persiapkan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya karakter Kristus. Yang sudah katakan amin. Saudara, ini memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi saya kasih contoh begini saudara, ya, paling gampang nih. Kita sebagai orang tua kita punya anak-anak. Yang orang tua di sini boleh lambaikan tangan. Semuanya 80% ya orang tua ya. Haleluya. Yang sudah usia lanjut, ingat-ingat saja dulu waktu masih anak-anak kecil. Saudara kita masih ingat ya anak-anak kita. Mereka kita rawat, kita didik, kita kasihi, kita sayangi, kita kemudian berusaha lakukan semua yang the best buat mereka. Tapi kadang-kadang kan respon mereka enggak kayak gitu ya. Betul ya? Kadang-kadang kita sampai, kok bisa kamu ngomong gitu?
Betul ya? Kadang-kadang mereka bisa marah sama kita, bisa ngomongin kita, bisa ngata-ngatain kita, bisa kemudian ya pokoknya mereka bisa memberontak. Oh Tuhan. Tapi saudara saya mau tanya, waktu Anda seperti itu mungkin sesaat kita emosi, iya sih sesaat kita bisa marah, tapi pernah gak kita bilang ini, oke mulai sejak ini gua gak akan bikin sesuatu yang baik dalam hidupmu. Udah selesai, urusan beres. Enggak ya saudara ya? Kita kemudian berkata, Tuhan ini susah nih, tapi aku harus tetap bikin. Aku tetap harus sayang. Aku tetap harus, ya namanya anak kita harus anterin ke sekolah, dijemput lagi betul. Kita siapin untuk segala peralatannya. Kalau mau sekolah duitnya kita pikirin. Saudara itu kan gak turun dari langit, itu kan semua diusahakan ya. Tapi saya percaya Tuhan gak mau cuma kita bikin itu sama anak kita saudara. Tapi pada mereka-mereka yang Tuhan memang sudah tunjuk sama kita. Ada orang-orang yang Tuhan akan bawa kepada kita di mana kita harus belajar berbuat baik saudara. Even though meskipun orang itu mungkin nanti bisa menyakiti kita. Saya berdoa supaya jangan kita menjadi kecil hati dan kita kemudian berkata aku kapok gak mau lagi Enggak saudara, sebab begini, Tuhan sedang menguatkan kakimu dan mendirikan engkau untuk bisa berdiri di atas bukit yang tinggi. Artinya apa? Tuhan sedang mau angkat engkau. Tuhan sedang persiapkan dirimu. Dan saya percaya bahwa satu waktu kelak Tuhan kemudian bisa menyatakan kasih dan pertolongannya luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara, sekali lagi kenapa kita harus tetap berbuat baik? Karena itu kehendak Tuhan. Apakah itu sulit? Iya. Tapi kenapa kita harus lakukan? Karena Tuhan sedang persiapkan kita. Sekarang kita gak ngerti. Tapi satu waktu kita akan lihat. Kita akan lihat bagaimana Tuhan sedang bekerja. Dan gak usah takut saudara. Kalau kita tetap berbuat baik, Tuhan yang bela. Amin. Tuhan yang bela. Gak usah kita membela diri, kemudian kita, gak usah saudara. Kan kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Demikian juga dengan Daud. Daud dibela sama Tuhan loh. Dia dilarikan, diselamatkan. Sampai dikatakan dalam ayat firman Tuhan di situ, Tuhan tidak akan membiarkan Saul menyentuh dia. Dan akhirnya memang Tuhan menjadikan Daud sebagai raja. Nah saudara, saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu hal yang menurut saya penting begini saudara. Waktu kita mau berbuat baik, di dalam kondisi seperti itu nih ya, bukan berbuat baik sama orang-orang yang baik sama kita, itu mah gampang lah. Ya, kalau ada orang yang baik, yang oke sama kita, kita kemudian baik sama dia, itu gampang. Yesus juga bilang ini, kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu, apa bedanya kamu sama mereka yang gak percaya? Mereka juga baik sama orang yang baik sama mereka. Tapi saudara, saya tahu waktu kita kemudian berbuat baik pada mereka yang kayaknya gak layak deh. Kayaknya nggak pantas deh, tapi kita mau lakukan. Itu berat saudara. Pergumulan. Daud juga bergumul. Aduh Tuhan, aku sudah nolong segininya. Aku tetap diginiin sama mereka. Stres saudara. Frustrasi loh. Dalam ayat-ayat berikutnya 14-15 dikatakan ini, maka Daud tinggal di padang gurun waktu dia melarikan diri dari Kehila. Di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan di padang gurun. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Wow. Jadi saudara, pada waktu kita ngalamin sesuatu yang sulit karena kita berbuat baik, saya percaya itu adalah sesuatu yang sangat stres. Waktu itu kita juga ngalamin, bergumul sekali. Tadi yang saya katakan, sampai gak pengen ke gereja. Kalau ke gereja pun pengen cepat pulang. Biasa gak gitu ya, kita habis ke gereja kan ngobrol dulu, ngumpul dulu, cerita dulu. Ini tuh sampai pulang yuk, habis ibadah pulang. Kenapa saudara? Gak nyaman, bergumul saudara. Ini saya ngomong jujur, gak gampang tetap berbuat itu, gak gampang saudara. Tapi Tuhan mau kita hidupi. Nah tapi yang indah itu adalah begini, Tuhan tidak membiarkan Daud bergumul sendiri. Dia memberikan seorang sahabat buat Daud, namanya Yonatan. Lihat di situ. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saya mau menitip kepada jemaat di GI Agalunggung. Bapak Ibu dan saya, kalau kita mau hidup bertumbuh di dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, Anda berdoa kepada Tuhan, minta sahabat dalam hidupmu.
Saya ulangin ya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, Anda nggak bisa bertumbuh sendiri. Anda butuh sahabat. Orang yang kemudian Anda bisa ajak ngobrol, ajak sharing, nangis bareng, doa bareng, saling nguatin. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau yang satu jatuh, yang satu bisa mengangkatnya. Tapi celakalah kamu kalau kamu nggak punya sahabat. Sebab kalau kamu jatuh, siapa yang angkat kamu? Jadi saudara, di dalam pergumulan-pergumulan kita, kalau kita punya sahabat, itu adalah pertolongan yang besar dari Tuhan. Punya jemaat seperti ini keren. Kebersamaan kayak gini keren. Di Komsel juga kalau kita punya komsel-komsel itu juga keren. Ya kita punya anggota Komsel. Tapi menurut saya nggak cukup loh saudara kita sampai cuma di Komsel. Karena di Komsel kita nggak bisa ngomongin yang dalam-dalam, ya nggak sih? Gimana kerjaannya? Kerjaan puji Tuhan baik. Gimana kemudian, urusan kantor juga bagus. Gimana di rumah? Ya rumahnya anak lagi sekolah, ya ini butuh biaya. Cuma sebatas itu saja saudara. Tapi pergumulan di dalam, aku teh sebetulnya, aku teh suka marah di rumah sama anak. Aku teh kadang-kadang kalau marah tuh suka nggak biasa kuasai diri. Aku kadang-kadang kadang aku bisa mukul anak. Aduh aku teh nyesel banget. Saudara mau cerita sama siapa? Kalau kita nggak punya sahabat. Besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Ayat itu berkata bahwa kita harus punya sahabat supaya kita menjadi di-shape, dibentuk sama Tuhan. Jadi waktu Daud bergumul dan sedang dipersiapkan karakternya untuk menjadi seorang raja, maka dia diberikan Yonatan. Oh puji Tuhan. Saya gak kebayang kalau gak ada Yonatan. Itu Daud udah bisa stres, frustrasi itu loh. Dia bikin yang benar malah disalahin. Dia bikin yang benar malah dirugiin. Itu Yonatan yang datang dan bilang, kamu harus kuat ya. Kamu harus yakin. Dan kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, Yonatan bilang begini, sebab aku tahu bahwa kamu yang akan jadi raja orang Israel. Saul bapakku juga tahu, kata Yonatan. Jadi kamu tenang-tenang aja. Santai aja bro, gak usah takut. Aku support kamu. Wah saudara, punya sahabat itu pertolongan besar. Saya hamba Tuhan aja butuh sahabat. Sesama hamba Tuhan ada yang kemudian saya pegangin bilang, kita mau jadi sahabat enggak? Punya waktu untuk ngobrol, sharing, sengaja kita ketemuan, cerita, doa bareng. Saudara, jangan sampai di gereja ini kita bertahun-tahun berjemaat, kita bertahun-tahun ada di sini, tapi kita nggak punya sahabat. Mulai hari ini saudara, yang gak ngerasa, aduh aku belum tahu siapa ya, minta sama Tuhan, aku pengen punya sahabat. Supaya waktu kita mengalami pergumulan-pergumulan ini saudara, Anda dikuatkan dan Anda kemudian tetap bisa berbuat baik, amin. Satu ayat terakhir yang saya mau tutup tentang sahabat saudara, lihat di sini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, amin. Sahabat itu kadang-kadang bahkan bisa lebih dekat daripada saudara. Betul ya? Betul ya? Best friend forever, BFF gitu kan. Saya rindu jemaat GIA Galunggung menjadi jemaat yang bertumbuh imannya, membangun hidup yang rukun di dalam persaudaraan. Dan kemudian Anda minta sama Tuhan supaya punya seorang sahabat. Supaya Anda punya kekuatan yang datang dari Tuhan lewat sahabatmu. Sahabat itu sehingga kita bisa saling menguatkan. Yakobus pasal 5 berkata begini bahwa saling mengaku dosalah kamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Betul ya? Saudara, saling mengaku dosa, saling mendoakan gak bisa dibikin di ibadah dong. Nggak bisa dibikin di Komsel juga kadang-kadang susah. Tapi kalau sama sahabat, ya Putri, cuma berdua, mungkin bertiga masih bisa sahabatan. Cerita, curhat. Lalu kita tepuk-tepuk sahabat kita bilang, aku ngerti yang kamu rasain. Memang gak gampang untuk bikin apa yang benar. Tapi aku senang kamu pilih, kamu bikin apa yang benar, bukan apa yang mudah. Aku support kamu.
Udah gak apa-apa, kalau dia bikin itu udah gak usah pikirin. Tuhan bela kamu. Ingat Daud, ingat Daud. Saudara, ini adalah berkat yang Tuhan letakkan di hati saya untuk disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Menjadi bekal untuk Anda bisa tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetap melakukan kebaikan demi kebaikan sekalipun Anda dibalas mungkin dengan kejahatan. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persahabatan. Sebab dia berkata gini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Berapa banyak yang rindu punya sahabat dalam hidupnya. Nah saudara, saya kasih tips lagi nih. Kalau pengen punya sahabat, jangan cari, don't find friends, jangan cari teman. Kalau cari itu susah, sebab kita biasanya punya kualifikasi ya syarat. Aku pengen punya sahabat yang A, B, C, D, E gitu kan. Yang baik, yang ini, yang itu, yang ini. Saudara nggak ada, nggak akan ketemu saudara. Lawang kitanya juga nggak perfect gitu. Kita bukan finding friends, tapi kita making friends. Kita belajar berteman. Belajar bersahabat. Yuk mulai ngobrol lebih dalam. Waktu Tuhan tunjukkan itu sahabat kamu, Daud ditunjukkan itu Yonatan sahabat kamu. Mereka ngobrol saudara. Saudara baca ayat-ayat di bawahnya indah sekali. Mereka berpelukan, mereka berdoa sama-sama. Wow. Dan saya tahu itulah kekuatan yang Tuhan berikan juga kepada kita. Amin. Sekali lagi, kekristenan bukan sekedar pengetahuan, tapi harus dialami. Biarlah saudara dan saya kita boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap berbuat baik apapun keadaannya. Amin. Mari kita mau responi firman Tuhan dengan satu pujian. Waktu kita mau berbuat baik, karena kita tahu itu Tuhan kehendaki, kita lakukan semua itu bukan sekedar supaya orang lihat, bukan. Bukan supaya kita bilang kita ini anak Tuhan yang baik, bukan. Bukan karena kita mungkin pemimpin gereja, pengurus jemaat, bukan. Tapi kita lakukan semua itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mengasihi Engkau. Amen. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amen. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan katakan pujian ini. Katakan, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yes, God. Tuhan, bentuklah hati ini. Yes, Lord. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan. Bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Semua ku beri. Aku pengen ngalamin Tuhan. Aku pengen ngalamin Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Mari jamah dan lawat aku Tuhan. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, amen. Senangkan, oh Tuhan, hanya itu kerinduanku. Mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, jadikan ini doamu pada Tuhan. Kami mau menyenangkanmu. Oh, haleluya.
menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan. Oh haleluya. Oh rindu menyenangkanmu. Haleluya. Kami mau menyenangkan hatimu. Oh jamah dan lawan Tuhan, jamah dan lawan, aku mau menyenangkanmu. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini bagian ini berkata, Tuhan aku mau belajar menyenangkan Tuhan. Sekalipun itu sulit, walaupun itu berat Tuhan, bahkan mungkin gak enak. Tapi aku mau lakukan Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dan aku tahu waktu aku lakukan seperti yang Tuhan mau, tetap melakukan kebaikan demi kebaikan. Engkau sedang menguatkan diriku Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan aku Tuhan. Supaya karakterku bertumbuh Tuhan. Supaya aku boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan aku kemudian boleh dipakai Tuhan. Saudara, Tuhan berkata begini, kalaupun engkau sedang melakukan kebaikan dan apa yang Tuhan perintahkan, tetap saja ada orang-orang yang berniat jahat untuk mencelakakan engkau. Tapi jangan sampai itu membuat engkau tawar hati. Jangan sampai itu membuat engkau kecil hati. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakini bahwa Allah itu hadir di dalam hidup kita. Dan Dia menjadi pembela buat kita. Dia akan meluruskan jalan kita. Dan Dia akan mengokohkan kaki kita di atas bukit. Dan kita bisa melihat pada waktunya nanti kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, kita percaya taburan itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Engkau menteraikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami menikmati Engkau di tempat ini. Kami mau terus mengalami Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan sertai kami dari waktu ini selanjutnya Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan menteraikan Tuhan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Engkau Tuhan tutup bungkus setiap jemaat-Mu, jemaat Kiai Agalunggung Tuhan di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan sertai Tuhan. Dan Tuhan Engkau mampukan untuk mereka tetap berbuat baik di dalam kehidupan mereka. Sebab dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Bersama-sama kita diberkati, kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Tuhan memberkati. God bless you. Haleluya, semua diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang hadir pagi hari ini. Atas nama majelis dan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung mengucapkan banyak terima kasih untuk Pendeta Mainarto yang boleh melayani di dalam acara retret keluarga, baik di dalam KKR maupun di dalam pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Beliau didampingi oleh istri dan juga putranya, dan jika berkenan kiranya kembali lagi dapat bangkit berdiri ya, dan memberikan salam kepada jemaat Galunggung. Terima kasih Pak Mai, terima kasih Ibu, terima kasih Jos untuk pelayanan yang luar biasa yang diberikan di dalam retret keluarga saat ini. Baik, setelah kita diberkati, tes. Setelah kita diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat amplop dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Haleluya Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan boleh melawat kami. Tuhan terus memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan senantiasa berbuat baik sesuai dengan kebenaran yang berasal daripada Tuhan.
terus mampukan kami ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami membawa persembahan yang sudah Tuhan sediakan atas kami. Kami memohon kiranya Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan, memberkati keluarga, memberkati usaha, memberkati pekerjaan mereka. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Tuhan menurunkan tangan dan berkat-Nya bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali dan kita akan memberikan persembahan yang akan diedarkan oleh pelayan kolektor. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakit kami Tuhan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kita sama-sama mengatakan, Kau angkat sakitku, amin. Haleluya. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Saya silakan. Tes. Baik, mari kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya Tuhan.
Sungguh kalau kami boleh kembali berbakti kepada Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap jemaat Tuhan, Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan boleh memimpin kebaktian pagi hari ini, baik yang ada di Taman Safari Indonesia, bahkan yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kemenangan atas kami, bahkan Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa secara khusus, bersyukur untuk panitia retreat yang boleh melaksanakan acara ini. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat dan akal budi. Biarlah melalui kepanitiaan yang boleh Tuhan bentuk, kami boleh menjadi panitia yang menjadi teladan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Engkau terus memampukan kami seluruh jemaat Tuhan, sehingga bersama dengan Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk owner daripada Taman Safari Indonesia Bogor ini. Kami berdoa untuk Bapak Tony, kami berdoa untuk Ibu Yani. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang boleh memakai hidup dan pelayanan mereka. Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan akal budi. Tuhan yang memberikan kebijakan dan kemurahan. Bahkan biarlah melalui Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Taman Safari Indonesia ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, bahkan memenangkan banyak jiwa yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Memberkati untuk owner TSI, memberkati untuk seluruh staf dan karyawan, memberkati untuk apapun yang menjadi pergumulan dari TSI ini. Kami percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini, kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang besar senantiasa memberkati seluruh keluarga besar TSI ini. Kami menyerahkan Taman Safari Indonesia ini hanya di dalam berkat dan penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Bapa yang di surga, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini di dalam tangan Tuhan, khususnya di tahun politik ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera, Tuhan yang boleh memberikan kesatuan atas bangsa ini, Tuhan yang boleh terus memimpin bangsa ini untuk dapat menangkap visi dan misi yang berasal daripada Tuhan, visi dan misi yang boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, memberkati untuk setiap aparat-aparat dan pribadi yang boleh memimpin. Biarlah bersama hikmat dan kecakapan Tuhan, mereka boleh memimpin dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Jawa Barat. Tuhan memberkati Provinsi Jawa Barat. Tuhan memberkati untuk apapun yang menjadi pergumulan yang boleh kami hadapi. Kami percaya di provinsi ini, kami juga boleh melihat dan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan senantiasa Tuhan kerjakan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Engkau yang paling mengerti untuk apapun yang boleh kami hadapi. Kami percaya bahwa hari ini lawatan Tuhan terjadi. Keajaiban Tuhan kerjakan. Yang sakit Tuhan sanggup pulihkan. Yang di dalam pergumulan Tuhan sanggup membukakan jalan keluar. Apapun pergumulan kami, Tuhan terus mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan, dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan Galunggung, baik dari anak-anak, baik daripada remaja pemuda, keluarga muda, dewasa muda, lansia, bahkan pribadi-pribadi yang hidup di dalam kesendirian. Kami percaya bahwa hari ini lawatan Tuhan, Tuhan kerjakan atas kami, sehingga siapapun kami boleh mengalami sukacita dan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Engkau memberkati seluruh keluarga besar Isa Al-Masih Galunggung, memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada, baik dari penatua, baik dari diakon, baik dari para pendeta, pengurus seksi, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya bahwa persatuan yang daripada Tuhan, keluarga yang rukun, Tuhan Engkau terus kerjakan bagi Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Sehingga apapun yang boleh kami hadapi, kami boleh melihat bahwa Tuhan menyatukan kami. Dan kami boleh merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan bagi seluruh keluarga besar Isa Al-Masih Galunggung. Menyerahkan seluruh doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita akan kembali bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri kebaktian umum pagi hari ini. Sekarang angkatlah tanganmu, percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, baik dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Saya akan Bapak Ibu Silakan.